Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani dengan NIM A1C220057. Di sini saya akan membahas materi mengenai sistem pendidikan nasional. Jadi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan posisi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Nah, dalam sistem pendidikan nasional ini, yaitu keseluruhan komponen pendidik yang saling terkait dan saling terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, komponen dalam sistem pendidikan nasional ini yaitu peserta didik, tenaga pendidikan, pendidik, jalur pendidik, jenjang pendidikan, jenis pendidikan, pendidikan non formal, pendidikan informal, pendidikan non formal, dan lain sebagainya. Nah, dalam sistem pendidikan nasional terdapat beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, karakteristik sosial budaya, yaitu karakteristik pendidikan nasional Indonesia yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu kebudayaan yang timbul sebagai usaha budidaya rakyat Indonesia yang membentuk kebudayaan lama dan asli. Kebudayaan baru yang dikembangkan menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Dan yang kedua, karakteristik dasar. Dasar yuridis formal dari sistem pendidikan nasional Indonesia yaitu bersifat ideal adalah Pancasila sebagai dasar negara seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945 yang bersifat regulasi atau mengatur, bersumber pada pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945. Yang ketiga, ada karakteristik, fungsi, dan tujuan. Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan bangsa yang cerdas adalah kehidupan bangsa dan bernegara, sektor politik, keekonomi, keamanan, kesehatan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik kesisteman. Pendidikan nasional merupakan suatu keseluruhan kegiatan dan satuan pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan dan dikembangkan untuk ikut serta berusaha mencapai tujuan nasional. Nah, dalam sistem pendidikan nasional juga terdapat landasan historis. Pendidikan nasional Indonesia merdeka secara formal mulai sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pendidikan nasional Indonesia merdeka merupakan kelanjutan dari cita-cita dan praktek-praktek pendidikan masa lampau. Secara garis besar, apabila dilihat dari segi budaya, maka pendidikan masa lampau secara tersurat atau tersirat menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia merdeka yang dapat dibedakan dalam 3 tonggak, yaitu pendidikan tradisional, pendidikan kolonial barat, dan pendidikan kolonial Jepang. Untuk pendidikan tradisional, yaitu penyelenggaraan pendidikan di Nusantara yang dipengaruhi oleh agama-agama besar di dunia, misalnya Hindu, Buddha, Islam, Nasrani. Dalam Nasrani tersebut yaitu Katolik dan Protestan. Yang kedua yaitu pendidikan kolonial barat. Pendidikan kolonial barat yaitu penyelenggaraan pendidikan di Nusantara Indonesia oleh pemerintah kolonial barat, terutama oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang ketiga yaitu pendidikan kolonial Jepang. Penyelenggaraan pendidikan kolonial Jepang di Nusantara Indonesia oleh pemerintah militer Jepang dalam zaman Perang Dunia Kedua. Kemudian pendidikan Hindu-Buddha. Hinduisme dan Buddhisme yang datang ke Indonesia kurang lebih abad ke-5 tumbuh dan berkembang secara harmonis di Indonesia. Terdapat beberapa sistem dalam pendidikan budaya Indonesia, itu sistem berguru. Dalam sistem berguru terdapat masa-masa yaitu tingkat hidup
Yang pertama adalah Brahmacharya Asrama atau tingkat hidup berguru, kemudian Gihasta Asrama atau tingkat hidup berumah tangga, kemudian Vanapasta Asrama, tingkat hidup mengasingkan diri, dan Sumnyayasa Asrama atau tingkat hidup berkelana. Nah, dalam landasan historis, sistem pendidikan nasional ini juga terdapat tujuan pendidikan, yaitu sama dengan tujuan hidup yang diajarkan oleh agama. Ajaran agama Hindu yang berkembang di Indonesia dan mengkristal dalam ajaran agama Hindu di Bali mempunyai 3 aspek, yaitu tatwa, yaitu filsafat, susila, yaitu etika, dan upacara, yaitu pelaksanaan yang banyak berkaitan dengan adat istiadat. Filsafat agama Hindu yang mengajarkan adanya 5 kepercayaan yang mutlak yang dikenal dengan nama Panca Grada, yaitu percaya adanya Sang Hyang Widi, percaya adanya Alma atau roh leluhur, percaya adanya karma pala, percaya adanya samsara, punai bawa, dan percaya adanya moksa. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Hyang Widi. Di dalam pustaka Suci Wela menyatakan Eka Eva Aditya Brahman, hanya ada satu dan tidak ada duanya. Demikianlah penjelasan saya mengenai sistem pendidikan nasional secara singkat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.